Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, soleha yang hebat. Bertemu lagi dengan Bu Erlina di hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, semoga tetap semangat ya, Nak ya. Oke. Ya, baik teman-teman, hari ini kita belajar di buku tematik yang baru, yaitu tema 53F yang berjudul Energi dan Perubahannya. Subtema 1, cakupan pelajaran bahasa Indonesia tentang sumber energi. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik teman-teman. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menuliskan informasi tentang sumber energi. Yang kedua, teman-teman dapat menyusun huruf menjadi kata tentang sumber energi. Yang ketiga, membuat kalimat dengan kosakata tentang sumber energi. Dan yang keempat, menuliskan teks singkat tentang sumber energi. Ya, sumber energi. Ketika melakukan berbagai kegiatan, kita memerlukan tenaga. Tenaga disebut juga sebagai energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Nah, sumber energi tubuh kita berasal dari makanan. Jadi kalau misalnya kita tidak makan, kita tidak ada energi, jadi lemes, tidak bisa beraktivitas. Allah menciptakan bermacam-macam sumber energi, yaitu angin. Yang kedua, air. Yang ketiga dan yang keempat adalah sumber energi untuk manusia, yaitu tumbuhan dan hewan. Jadi kita sumber energinya berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, ini hanya sebagian besar saja sumber energi yang Allah ciptakan di muka bumi. Matahari sumber energi terbesar. Ya teman-teman, matahari juga sebagai sumber energi. Tapi matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Nah, kenapa? Karena matahari sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, karena yang kedua, karena matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Dan yang ketiga, karena matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Ya, jadi kalau nggak ada matahari, bumi menjadi gelap ya. Terus pakaian atau makanan tidak kering, atau banyak sekali manfaat dari matahari tersebut. Ya, berikut ini akan Bu Guru jelaskan manfaat energi panas matahari. Yang pertama, membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses memasaknya tumbuhan. Jadi bisa dilihat gambarnya ya, Nak ya. Jadi tumbuhan itu mengeluarkan oksigen pada pagi hari, malam hari dia mengeluarkan karbon dioksida. Jadi proses terjadinya hijau daun itu dibantu oleh matahari. Jadi daun ini kenapa jadi daun? Itu karena ada proses yang terjadi, di antaranya nih ada bantuan dari air, ada karbon dioksida menghasilkan gula berupa buah, lalu
tanaman ini mengeluarkan oksigen. Nah, oksigen inilah yang kita hirup setiap hari. Yang kedua, manfaat energi panas matahari, mengeringkan pakaian dan bahan makanan ya. Jadi kalau kita mengeringkan kerupuk atau ikan asin itu bisa kering kalau mataharinya panas. Yang ketiga, sebagai sumber energi listrik ya. Ya, bisa dilihat ini panel-panel listrik ya. Panel-panel listrik ini dengan bantuan sinar matahari bisa menjadikan sumber energi. Makanan, selain panasnya matahari, makanan juga tadi sudah guru jelaskan, makanan juga merupakan sumber energi bagi tubuh. Ya. Kenapa? Ya, ini prosesnya. Beni makan memperoleh energi. Makanan yang Beni makan diolah menjadi energi. Nah, makanya Beni menjadi bebas bergerak karena Beni mendapatkan energi dari makanan. Dari mana makanannya? Dari tumbuhan dan hewan. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh yang diolah menjadi sari-sari makanan, kemudian diubah menjadi energi agar seluruh bagian tubuh dapat bergerak atau bekerja. Ya, jadi diolah menjadi sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan inilah yang akan menghasilkan energi sehingga tubuh kita dapat bergerak atau beraktivitas. Yang selanjutnya, air sebagai sumber energi listrik. Tadi sudah makanan, sudah matahari, sekarang air. Air juga merupakan sumber energi listrik. Ya, ini prosesnya dari waduk, lalu proses ada pompanya, ada turbinnya ya. Nah, air termasuk sumber energi listrik. Dimanfaatkan dengan cara membuat bendungan, kemudian air di bendungan dialirkan sehingga memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik untuk menggerakkan kincir atau turbin yang akan menggerakkan generator listrik sehingga dapat membangkitkan listrik ya. Jadi mulanya awalnya dari waduk, kemudian dialirkan lalu digerakkan oleh kincir atau turbin ya, sehingga dapat membangkitkan listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kita singkat sebagai PLTA. Nah, ini beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. PLTA Jatiluhur, Maninjau, Karangkate, Sigura-gura, Musi, Gajah Mungkur ya. Ini hanya beberapa saja wilayah yang ada PLTA di Indonesia. Ini contohnya PLTA yang ada di wilayah Indonesia. Ya, yang selanjutnya setelah air ada udara sebagai sumber energi listrik. Di dalam udara terdapat Di dalam udara terdapat oksigen. Manusia bernafas menghirup oksigen. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin, sehingga memiliki energi kinetik yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik yang akan membangkitkan energi listrik. Jadi dengan adanya udara bisa menggerakkan kincir. Nah, dari kincir itulah bisa membangkitkan energi listrik. Ya, lihat ini contohnya anak ya. Jadi dengan bantuan udara, kincir-kincir ini akan bergerak dengan cepat sehingga lama-kelamaan dia akan membangkitkan energi listrik. Ya, yang selanjutnya adalah sumber energi lainnya yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya minyak bumi biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar seperti BBM atau sebagai bahan pembuat aspal, lilin dan lain-lain. Yang kedua, batu bara. Batu bara juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar juga biasanya. Bahan bakar apa biasanya ya? Kereta pada zaman dahulu. Dan yang terakhir adalah gas alam. Nah, gas alam ini biasanya
dimanfaatkan sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik atau sebagai buat dapur ya, masak dan sebagainya. Jadi ini ketiga ini adalah contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Karena tidak dapat diperbaharui, kita harus bisa menghematnya. Ya, baik teman-teman, karena pembahasan kita hari ini selesai, silahkan teman-teman kerjakan buku tematik 3F-nya halaman 7 nomor 1 bagian A dan bagian A sampai E ya. A, B, C, D, E dikerjakan di buku PJJ, difoto, setelah itu difoto dikirimkan ke Bu Evi 3 Multazam, ke Bu Erlina di 3 Musdalifah. Oke. Ya, baik teman-teman. Terima kasih karena pembahasan kita sudah selesai hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.